Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya mau menyampaikan materi dari mata kuliah konservasi sosial, yaitu yang bertemakan kebudayaan. Sebelum menyampaikan materi-materi tersebut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Afifatul Zahroh, saya dari Prodi PPKN Angkatan 2025 dari Rombol 3. Selanjutnya, mari kita memasuki pembahasan materi-materi tersebut. Kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Tidak ada masyarakat di dunia yang hidup tanpa kebudayaan, karena kebudayaan pada hakikatnya merupakan hasil dari proses interaksi manusia dengan lingkungan sosial maupun lingkungan alam sekitarnya. Melalui kebudayaan, manusia belajar bagaimana cara berpikir, bertindak, berkomunikasi, kerjasama, dan dapat mengembangkan berbagai pengetahuan yang diperlukan dan dapat mempertahankan kehidupannya. Dalam kajian antropologi dan sosiologi, kebudayaan dipandang sebagai identitas sekaligus pedoman hidup suatu masyarakat. Kebudayaan tidak hanya mengatur perilaku individu saja, tetapi juga membentuk karakter kolektif suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keteraturan sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, serta membentuk peradaban manusia dari masa ke masa. Saat ini, pemahaman mengenai kebudayaan menjadi semakin penting. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi telah mempercepat proses pertukaran kebudayaan antar bangsa. Kondisi tersebut membawa berbagai peluang sekaligus tantangan bagi keberlangsungan budaya lokal. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep kebudayaan menjadi landasan penting dalam upaya pelestarian identitas budaya bangsa sekaligus menghadapi pengetahuan sosial yang terus berkembang. Secara etimologis, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Dengan demikian, kebudayaan dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran, ciptaan, dan karya manusia yang lahir melalui penggunaan akal budinya. Dalam perspektif ilmiah, definisi kebudayaan pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh tokoh Edward Bernard Taylor dalam bukunya yaitu Primitive Culture tahun 1871. Menurut Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta berbagai kemampuan yang biasanya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Definisi ini menunjukkan bahwa kebudayaan mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia yang baik bersifat material maupun non-material. Definisi tersebut menjadi dasar penting dalam memahami bahwa kebudayaan tidak hanya berupa benda-benda bersejarah atau karya seni saja, tetapi juga mencakup sistem nilai, norma sosial, pola perilaku, dan cara berpikir yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan sebagai hasil proses belajar, menurut Ralph Linton menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan konfigurasi perilaku yang dipelajari dan diwariskan oleh anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan sesuatu yang dipelajari melalui proses sosialisasi. Seorang bayi yang baru lahir tidak langsung memahami bahasa, norma, adat istiadat, maupun nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungannya. Semua pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses pembelajaran yang berlangsung dalam keluarga, sekolah, kelompok masyarakat, dan lingkungan sosial lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang lahir di Indonesia akan mempelajari bahasa Indonesia, tata krama, adat istiadat, daerah, serta gotong royong yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Apabila orang tersebut dibesarkan di negara lain, maka ia akan mempelajari budaya yang berlaku di negara tersebut. Maka hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan bersifat sosial karena diwariskan melalui interaksi antar manusia dan terus berkembang dari generasi ke generasi. Untuk memahami kebudayaan secara lebih mendalam, terdapat beberapa karakteristik utama yang dapat diperhatikan. Pertama, kebudayaan yang dipelajari atau learned behavior. Kebudayaan diperoleh melalui proses belajar dan pengalaman sosial. Manusia tidak mewarisi kebudayaan secara biologis, melainkan melalui pendidikan dan interaksi sosial. Yang kedua, ada kebudayaan bersifat kolektif, yang dimana kebudayaan ini dimiliki bersama oleh anggota masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kebudayaan memiliki identitas kelompok yang membedakannya dari kelompok lain. Yang ketiga, ada kebudayaan bersifat simbolik. Kebudayaan banyak diwujudkan melalui simbol-simbol yang memiliki makna tertentu, seperti bahasa, bendera, pakaian adat, dan lambang negara yang merupakan contoh simbol budaya. Yang keempat, ada kebudayaan bersifat adaptif.
Kebudayaan selalu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan perkembangan zaman. Masyarakat terus mengembangkan kebudayaan baru untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Yang kelima, ada kebudayaan bersifat dinamis. Kebudayaan ini tidak pernah berhenti berkembang. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan interaksi antar budaya akan memengaruhi bentuk kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya ada kebudayaan dalam arti luas dan sempit. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering mengidentikan kebudayaan dengan arti kesenian seperti tari, musik, teater, dan sastra. Pemahaman tersebut sebenarnya hanya mencerminkan sebagian kecil dari ruang lingkup kebudayaan. Menurut Anthony Giddens menjelaskan bahwa kebudayaan mencakup keseluruhan cara hidup masyarakat. Kebudayaan meliputi pola pakaian, adat perkawinan, sistem kekeluargaan, kegiatan keagamaan, pola kerja, dan berbagai teknologi yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contohnya, yaitu seperti tradisi mudik saat hari raya merupakan bagian dari kebudayaan. Penggunaan media sosial dalam komunikasi sehari-hari juga merupakan bagian dari kebudayaan modern. Dengan demikian, kebudayaan harus dipahami sebagai keseluruhan cara hidup manusia dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan. Menurut tokoh Koncharaningrat, terdapat 7 unsur kebudayaan universal yang ditemukan dalam seluruh masyarakat di dunia. Ketujuh hal tersebut dapat menjadi fondasi kehidupan manusia. Yang pertama ada sistem dan organisasi kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan ini mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Unsur ini meliputi keluarga, organisasi sosial, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, serta pemerintahan. Dalam masyarakat Indonesia, nilai gotong royong dan musyawarah merupakan contoh sistem sosial yang memperkuat hubungan antar anggota masyarakat. Yang kedua ada sistem religi dan upacara keagamaan. Nah, setiap masyarakat memiliki sistem kepercayaan yang berfungsi memberikan pedoman hidup dan menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan maupun kekuatan supranatural. Keberagaman agama di Indonesia ini melahirkan berbagai bentuk tradisi keagamaan yang memperkaya kehidupan, budaya, dan bangsa. Selanjutnya yang ketiga ada sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian ini berkaitan dengan cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masyarakat tradisional, mata pencaharian didominasikan oleh pertanian, peternakan, dan perikanan. Sementara itu, masyarakat modern berkembang ke sektor industri, perdagangan, dan jasa. Yang keempat ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini mencakup keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai lingkungan alam dan sosialnya. Pengetahuan tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan modern maupun kearifan lokal yang diwarisi secara turun-temurun. Teknologi ini merupakan hasil kreativitas manusia dalam menciptakan alat yang dapat membantu pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan teknologi ini dapat mencerminkan tingkat kemajuan suatu peradaban. Yang keenam ada juga bahasa. Bahasa ini berfungsi untuk sarana komunikasi sekaligus pewarisan budaya. Melalui bahasa, nilai, norma, dan pengetahuan dapat ditransmisikan kepada generasi berikutnya. Dan yang terakhir ada kesenian. Kesenian merupakan ekspresi keindahan yang dihasilkan manusia. Selain berfungsi sebagai hiburan, kesenian juga menjadi media penyampaian nilai, budaya, dan identitas suatu masyarakat. Selanjutnya ada sistem sosial budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman budaya yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut lahir dari keberadaan ratusan suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Menurut tokoh Melalatoa, terdapat 3 bentuk kebudayaan utama dalam masyarakat Indonesia, yaitu kebudayaan nasional, kebudayaan suku bangsa, dan kebudayaan umum lokal. Sementara itu, menurut tokoh Harsha W. Bakhtiar mengidentifikasi 4 sistem budaya yang berkembang di Indonesia, yaitu yang pertama, sistem budaya etnik, sistem budaya agama-agama besar, sistem budaya Indonesia yang berlandaskan bahasa Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945. Terakhir, sistem budaya asing yang berasal dari pengaruh budaya luar. Keberagaman budaya tersebut menjadi kekayaan bangsa yang harus dijaga melalui sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan semangat persatuan nasional. Yang selanjutnya ada relevansi kebudayaan dalam era globalisasi. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan internet dan media digital yang memungkinkan terjadinya pertukaran budaya secara cepat tanpa batas geografi. Di satu sisi, globalisasi memberikan manfaat
berupa akses yang lebih luas terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Di sisi lainnya juga, globalisasi juga dapat menyebabkan terkikisnya nilai-nilai budaya lokal akibat masyarakat tidak memiliki kesadaran budaya yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya konservasi budaya yang berkelanjutan. Konservasi budaya tidak hanya berarti menjaga bangunan bersejarah atau benda cagar budaya, tetapi juga melestarikan nilai, norma, tradisi, bahasa daerah, dan kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa. Bagi generasi muda saat ini, konservasi budaya dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mempelajari budaya daerah, menggunakan produk budaya lokal, melestarikan budaya daerah, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat dunia. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi, adapun kesimpulannya yaitu kebudayaan merupakan keseluruhan sistem kehidupan manusia yang terbentuk melalui proses pembelajaran dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan mencakup berbagai unsur yang saling berkaitan, mulai dari sistem sosial, sistem kepercayaan, bahasa, teknologi, hingga kesenian. Dalam konteks Indonesia, keberagaman budaya merupakan aset nasional yang sangat berharga. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep kebudayaan menjadi penting sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang berkarakter, menjaga identitas nasional, serta memperkuat upaya konservasi di tengah-tengah globalisasi ini. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.